Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Sebentar kita akan ibadah sekolah Minggu. Sebelumnya kita satu dulu yuk. Satu dulu dimulai. Satu dulu selesai. Mari kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan ibadah sekolah minggu, berkati kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat adik-adik semuanya? Mari kita nyanyikan lagu Biarpun Gunung Berakhir. Berangkat
Kita akan sambung dengan lagu Yesus Pokok. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan lagu Firman Pelita Bagi Kakiku. Terang bagi jalanmu.
mendengarkan firman Tuhan, saya serahkan kepada Kak Nelsi. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Sebelum Kak Nelsi membacanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan adik-adik yang di rumah yang mendengarkannya lewat online ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Amin. Yohanes 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Memang kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian firman Tuhan. Adalah berbahagia bagi kita sekalian adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian nanti kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji nama Tuhan. Adik-adik, hari ini kita belajar satu tema, yaitu berbuah banyak dalam Yesus. Teks firman Tuhan hari ini dari Yohanes 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 ini. Yesus sedang menggunakan contoh tentang tanaman anggur untuk mengajar murid-murid pada waktu itu. Kenapa Tuhan pakai tanaman anggur sebagai contoh untuk pertumbuhan daripada murid-murid supaya mereka berbuah banyak? Tentunya ini menjadi sesuatu yang tidak lazim atau tidak sesuatu yang biasa atau sesuatu yang asing bagi orang-orang atau murid-murid pada waktu itu tentang pohon anggur. Kenapa? Karena pohon anggur pada waktu itu di zaman Israel itu menjadi satu tanaman pokok juga bagi murid-murid pada waktu itu. Sehingga kalau Tuhan Yesus menceritakan tentang tanaman anggur, mereka lebih cepat menangkapnya. Nah, inilah perumpamaan yang Tuhan Yesus gunakan. Lalu bicara tentang pohon anggur, Tuhan Yesus sebut, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Gambaran ini Tuhan Yesus pakai untuk mengungkapkan begini. Tuhan Yesus itu pokok anggur, murid-muridnya itu adalah ranting-rantingnya. Kenapa kita disebut sebagai ranting-ranting dan Tuhan Yesus sebagai pokok anggur? Karena ayat firman Tuhan yang tadi kita baca dikatakan, setiap ranting yang ada pada pokok itu mereka akan berbuah. Tetapi setiap ranting yang tidak pada pokok itu mereka akan kering, lalu mereka akan dibuang dan dibakar. Itu adalah kayu-kayu yang tidak lagi dibutuhkan atau tidak lagi diperlukan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar berbuah banyak di dalam Yesus. Bagaimana supaya kita bisa berbuah banyak di dalam Tuhan Yesus? Jelas, yang pertama kita harus menempel dengan pokok. Kalau ranting nggak menempel dengan pokoknya, pasti ranting itu tidak akan berhasil dan tidak akan menghasilkan buah sama sekali. Jadi diajarkan kepada kita hari ini adalah mari kita menempel dengan Tuhan Yesus selalu.
Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi berbuah banyak di dalam Tuhan Yesus. Atau caranya supaya kita berbuah banyak. Tadi kita sudah menempel dengan pokok, kita sudah menempel dengan Tuhan Yesus, kita sudah dekat dengan Tuhan Yesus. Caranya yang lebih sederhana adalah yang pertama, yaitu kita terus membangun diri kita dengan selalu membaca firman Tuhan. Adik-adik kan tahu, buku renungan sudah dibagikan selalu untuk kita, setiap bulannya sudah selalu dibagikan. Ayo, kita harus selalu rajin untuk dekat dengan Tuhan dengan selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan buku-buku renungan yang dipakai itu sebagai satu sarana supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana supaya nanti kita menghasilkan buah yang banyak, yaitu kita punya waktu yang dekat dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Wah, apalagi sekarang adik-adik kebanyakan kita kan selalu di rumah. Inilah kesempatan bagi kita supaya selalu punya waktu untuk berdoa. Kurangi banyak bermainnya, tetapi lebih banyak dekat dengan Tuhan, dengan belajar firman, dengan banyak berdoa. Maka firman Tuhan tadi dikatakan, setiap orang yang dekat dengan Tuhan, dia pasti akan menghasilkan buah yang banyak. Adik-adik, pohon anggur ini bisa ada yang buahnya lebat, bisa ada yang ada buah yang ada daun-daun yang lebat, tapi juga nggak ada buahnya. Tapi ada juga yang menjadi pohon yang kering. Nah, kita di mana adik-adik? Tentunya kita mau menjadi buah pohon anggur yang berbuah, punya daun-daun yang hijau, punya tanaman yang lebih subur dan lebih bagus. Supaya apa? Kita bisa menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita supaya nantinya pada akhirnya kita bisa menghasilkan buah. Seperti firman Tuhan, kalian harus baca satu bagian ayat dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Itu firman Tuhan dikatakan demikian. Dari Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan, orang yang selalu menempel dengan Tuhan, dia pasti akan menghasilkan buah. Dan buah itu bisa dia bagi kepada orang lain, kepada teman-temannya, kepada keluarga, saudara-saudaranya, kepada mama, papanya, bahkan kepada keluarga atau neneknya, atau kepada opanya. Semuanya pasti dia akan berikan yang terbaik. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita tetap terus dekat dengan Tuhan yang adalah pokok anggur yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang kembali mengajarkan kami agar kami terus dekat dengan Tuhan Yesus yang adalah pokok anggur itu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Persiapkanlah persembahan kalian. Mari kita nyanyikan lagu Persembahan Kamu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami, agar persembahan kami bisa memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelumnya kita nyanyikan lagu Ku Dicipta Mulia.
penutup saya serahkan kepada Kak Nelsi. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah memberkati kami dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua adik-adik sekolah minggu. Tuhan menyertai mereka dan Tuhan memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan setiap hari, Allah Bapa terus menyertai mereka dan menuntun langkah hidup mereka. Secara khusus kami berdoa di tengah-tengah masa pandemi ini, biarlah adik-adik terus berpengharapan di dalam Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan dan mereka sungguh-sungguh berserah diri kepada Engkau saja. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengakhiri ibadah sekolah minggu kami ini dengan percaya dan yakin akan berkat Tuhan yang menyertai kami. Adik-adik, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Adik-adik yang di rumah tetap jaga kesehatan dan jangan lupa terus membaca firman dan juga terus berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.